Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil. Pada kesempatan di pagi hari ini teman-teman, Mbah Kendil akan membahas apa yang sering kali dibicarakan oleh sesepuh, yaitu tentang sangkan paraning dumadi yang sampai saat ini menjadi misteri. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Dan kami ingatkan juga Mbah Kendil memiliki 3 channel, yaitu yang pertama Teja Karya, yang nomor 2 Mbah Kendil Jopo Montro, yang nomor 3 adalah Siaran Roso. Kalian bisa berbagi atau bergabung di setiap channel kami untuk mengetahui setiap aktivitas Mbah Kendil. Teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu tentang sangkan paraning dumadi. Mari kita dengarkan, kita simak video ini sampai selesai. Monggo Mbah. Bismillah, alhamdulillah, bahwa pada pagi hari ini kami diberi kesehatan, diberi rahmat taufik dan hidayah, diberi ketentreman dan karahayun. Semoga Anda semua, saudara semua, teman-teman semua juga dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan segala usahanya, diperlancar segala usahanya, kemudian diberi keberkahan, diberi kesehatan, ketentreman. Apabila Anda hari ini mempunyai masalah, segeralah masalah itu cepat diselesaikan oleh Allah. Apabila Anda semua mempunyai utang, maka utang-utang itu, maka Allah akan memberikan jalan sehingga Anda semua akan cepat menyelesaikan. Apabila Anda kesulitan mencari kekasih atau sulit mencari jodoh, semoga di pagi hari ini Allah akan memberikan jalan sehingga Anda akan terselesaikan dari berbagai permasalahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih, saya aturkan kepada sesepuh, para bini sepuh, para punden, para brahmana, para wiku, sagung, para kekeduking kawruh ing tanah Jawi. Perhatian bahwa sejak saya belum lahir, di Indonesia atau di Pulau Jawa banyak perhimpunan atau kumpulan berbagai penghayat, berbagai aliran. Bahkan sebelum aliran ada di Indonesia, maka di bumi sudah ada orang-orang atau pribumi yang benar-benar sudah mencari dununging Gusti, orang-orang penduduk asli yang peduli kepada siapa yang menciptakan jagat raya ini. Sehingga pada era dulu semua orang mencari dan mencari siapakah yang menciptakan manusia, siapakah yang menciptakan bumi, siapakah yang menciptakan jagat raya ini. Walaupun toh hingga sekarang belum ada salah satu orang yang menemukan wujud dari sang pencipta jagat raya ini. Namun kita berpaling sejenak bahwa kalau ada barang tentu ada yang menciptakan. Kalau ada motor jelas ada pabriknya. Kalau ada panen jagung pari pasti ada yang menanam. Kalau toh ada masakan atau makanan, jelas itu ada yang memasak. Kalau ada hamba, kalau ada manusia, kalau toh ada umat di muka bumi ini, jelas ada yang menciptakan. Namun hingga sekarang manusia semua pada sama bingung dan semua orang pada ingin mencari sesungguhnya Tuhan itu seperti apa, sesungguhnya Tuhan itu di mana,
sesungguhnya Tuhan itu berada di mana, dan bagaimana kedekatan Tuhan dengan hambanya, dan bagaimana kepada orang-orang yang dibenci Tuhan. Apakah Tuhan akan menjauhi, dan apakah apabila ada orang yang mencintai Tuhan, berbakti dan beriman serta bertakwa, Tuhan akan mendekati dan mencintainya. Maka semua itu sudah dipelajari dari sumber-sumber kawruh, baik dari aliran ataupun dari 5 agama atau dari kitab-kitab agama. Pemirsa yang berbahagia, kami adalah merupakan manusia yang sangat kecil sekali. Kami adalah merupakan manusia yang sangat rendah dan tidak punya kelebihan apapun. Kami adalah merupakan manusia yang tidak punya daya. Kami adalah merupakan manusia yang sangat rentan dan bodoh, yang penuh dengan dosa dan kekilapan. Sehingga semestinya kami tidak pantas untuk mengaturkan tentang kawruh di hadapan Anda semua. Namun sebagai kita konten penghibur, tidak ada salahnya kita untuk mengungkap atau kita untuk membicarakan tentang hal-hal yang sering diucapkan oleh para sesepuh hingga sekarang, yaitu yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi dari Paromo Sastro bisa dilebarkan lagi menjadi sangkan paraning dumadi Sastro Jendro Hayuningkrat Pangruwating Diyu. Itu yang kita bicarakan. Apa itu? Kalau di zaman nenek moyang kita hanya sebatas sangkan paraning dumadi aja. Hanya sangkan paraning dumadi yang kita tuntas, yang sesepuh dituntas, yang para leluhur dulu yang menuntaskan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi di era zaman nenek moyang dulu sudah mulai digali, sudah mulai dikupas tuntas, hingga para anak cucunya semua akan mengerti apa yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Tapi yang tahu hanya orang-orang tertentu, bahwa nenek moyang kita dulu adalah sangat kikir terhadap ilmu rahasia. Kalau ilmu agama bisa dipelajari dari anak-anak kecil hingga orang tua. Tapi kalau ilmu Jawa atau ilmu pribumi, itu tidak boleh anak-anak kecil, anak-anak remaja mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang gawat. Maka perkembangan dari ilmu kejawen atau ilmu Jawa itu sangat lambat. Karena apa? Karena generasi muda tidak ada yang tertarik atau tidak ada yang diajarkan tentang ilmu-ilmu Jawa para leluhur. Sehingga pada zaman sekarang ilmu-ilmu leluhur sangat langka sekali. Banyak pemuda, banyak anak-anak yang sama sekali tidak mengerti apa ilmu-ilmu nenek moyang kita dulu. Itu karena lengahnya para sesepuh dulu, yang apabila ada anak kecil mendengarkan petuah dari nenek moyang, malah justru disuruh pergi dari tempat itu. Seperti halnya saya dulu, masih TK, masih anak-anak, mbah saya mejangkan sangkan paraning dumadi, saya tidak boleh mendengarkan. Hei, le, ngali kono le, aja ning kene. Kono, jangan turu-turu kono, dolan-dolan kono. Ora pang ngrungokne sesepuh ngene iki. Nah, itu. Sehingga untuk pengembangan ilmu-ilmu Jawa akan sempit. Karena apa? Karena anak-anak kecil saja sudah tidak diperbolehkan untuk mendengarkan, gitu loh. Makanya di era zaman sekarang ini,
Di era zaman tahun 2022 ini banyak pemuda, apalagi anak-anak atau siswa-siswa dari SMP hingga SMA yang tidak tahu menahu tentang ilmu para leluhur, yaitu tinggalannya para leluhur yang disebut dengan ilmu kejawen. Ilmu kejawen ilmunya orang Jawa Wetan yang mempelajari tentang ketuhanan, tentang nyembah marang Gusti kang gelar jagat saisine iki. Pemirsa, ilmu sangkan paraning dumadi memang dari nenek moyang dulu. Untuk mendengarkan saja harus benar-benar orang yang terpilih. Apa yang disebut orang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas ridho manembah marang Gusti. Orang-orang yang benar-benar hatinya bersih, orang-orang yang benar-benar mau bersujud di hadapan Gusti ingkang lar jagat dengan suci ning ati, resing pakarti, atuh marang cecengilan, demen marang karahayun, ndurake kepentingan bebrayan, asorake kepentingan pribadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe, munasari rohang rosoan. Kados makaten wejanganipun para leluhur pancen angel sanget menawi dipun gagas, angel sanget menawi dipun lakoni. Ning nek ngilmu niku lek dingil-ngil, ngilmu niku lek dicetil nih, ngilmu niku lek dieman niku mengke malah kependem ora enek sing lestarekne, akhire ilang muspro sing tanpa guna. Bebasan anak cucune ibaratnya angin jam tanpa soco, nginjing titik iki. Bambang orang tanpa soco, tanpa meripat, titik iki sing tanpa meripat nabrak tembok. Kebingungan itu. Sehingga apabila besok atau suatu zaman ada orang dari Belanda tanya tentang ilmu Jawa, orang Jawa tidak bisa menjawab, bagaimana itu? Justru malah orang luar negeri, justru malah orang Belanda bisa menjelentrekan sangkan paraning dumadi sastro jendro hayuningrat. Apakah malah tidak malu? Pemirsa, maka kami berniat untuk belajar. Jadi kami hari ini tidak memamerkan sama sekali. Watak-watak sombong saya memang tidak suka. Saya ingin bahwa harkat martabat kawruh Jawa itu bangkit dan bisa dimengerti bahwa orang Jawa itu kebak kaluhuran budi. Gitu loh. Orang Jawa kebak kaluhuran budi, najan ana sagotra pawongan sing nglakoni watak cecengilan, watak kamurkan, watak nirhangkara tetap ada. Tapi naluri dari tanah Jawa niku sampun nggawa kawruh kang luhur bahwa tembung Jawa ki artine benek artine ngerti artine eling artine nyedhek atau panembah. Eling ki wong sadar gitu lho. Sadar apa? Sadar bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak lama lagi. Kita akan dipanggil Sang Pencipta, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di muka bumi. Makanya yang namanya ilmu Jawa itu tetap baik. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak mengerti tentang ilmu Jawa, ilmu ini para leluhur malah dianggap itu syirik. Sehingga harus ada keterbatasan bahwa nenek moyang kita itu tidak semua menyembah setan atau jin atau iblis. Justru para nenek moyang itu adalah memusuhi jin dan setan. Terbukti apa? Pada saat para leluhur dulu babat desa, babat negara, daratan di muka bumi banyak pohon-pohon yang besar, banyak tempat-tempat sing wingit, batu dan kayu yang besar yang dihigapi dengan jin dan setan
dibabat para leluhur. Artinya nenek moyang kita sudah siap bermusuhan dengan jin dan setan pada saat itu. Sehingga dia tidak malah menghamba, dia justru malah mengusir bahwa bangsa siluman atau bangsa jin atau setan. Maka perlu kita tandaskan, jangan tergesa-gesa untuk menstempel bahwa ilmu Jawa ada ilmu jin atau ilmu setan. Karena yang tahu menahu tentang ilmu, yang tahu tentang hati manusia, yang tahu tentang pikiran manusia, yang tahu tentang niat manusia hanya Gusti sing gelar jagat, Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tahu menahu tentang tingkah pakati manusia, yang tahu tentang hatinya manusia, yang tahu dengan cita-cita manusia adalah hanya Tuhan Sang Pencipta jagat raya ini. Ibarat lautan dalam, bisa dipelajari, bisa diukur, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Kadang-kadang ada orang yang ilmunya tinggi justru malah merendah. Ada orang kaya justru malah berpura-pura menjadi miskin. Makanya kita kembali kepada teman-teman kita yang ngelakoni ilmu. Pada saat ngelakoni ilmu, dia melaksanakan topo laku, melaku sak paran-paran, macake pating grembel kaya wong gendeng, macake kaya wong sing orene ajine, macake kaya wong sing majnun, ning nyatane malah wong luhur. Enten ada pemirsa orang yang kaya tapi berpura-pura menjadi gembel gitu. Berpura-pura menjadi orang miskin, justru dia meninggalkan tempat dunianya, meninggalkan hartanya, dia menjadi orang gila, menjadi orang gembel, berjalan menapak tilas ke sana kemari mencari tentang kedamaian hidup dengan melangkah menyebutkan nama Allah, 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 Allah. Setiap memijakkan kakinya dia menyebut nama Allah dengan di jalan hatinya. Dan orang-orang tidak mengerti bahwa mereka adalah hamba Allah yang terpilih. Dan orang-orang tidak mengerti bahwa orang itu adalah belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang topo laku malah berpenampilan, itu saya malah sanksi, pemirsa. Karena dia masih mencari sensasi, dia malah mencari perhatian. Kalau orang memang ikhlas menghamba kepada Tuhan, tidak mikir disanjung orang. Bahkan kalau dia bertapa sembunyi-sembunyi, dia berpuasa sembunyi-sembunyi, dia punya harta disembunyikan, justru dia punya keburukan ditunjukkan, punya amal justru ditenggelamkan, dia berjuang demi negara, berjuang demi orang, justru tidak mau disanjung. Itu ciri-cirinya gitu. Tapi kalau ciri-cirinya orang yang selalu komentar dengan mengangkat dirinya, merasa besar biar orang itu menghargai kita, itu yang justru kita itu malah malu kepada Tuhan gitu loh. Malu kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang saya juga malu dengan diri saya sendiri. Ada orang yang topo laku, kemudian macak seperti pangeranan, macak seperti brahmana, macak seperti pandita. Apa itu? Justru malah macak gembel, biar tidak ada orang yang tahu gitu loh. Kausan atau celana biasa, bawa kresek saja jalan, tidak ada orang yang mengaruh biru itu. Karena Tuhan itu tidak mau ditunjukkan kebesaran kita gitu. Kita mencari lemah Gusti Allah, nggak toto corok gemelarin kahanan gitu. Awake digolek lemah Gusti Allah, ora kudu pamer bondo, ora kudu pamer kepinteran, ora kudu pamer rupa. Ning dipamernya dengan kebaktiannya kepada Tuhan, itu yang penting sekali. Makanya salah satu cara, salah satu contoh untuk kita untuk menghadap kepada Tuhan adalah berbuat kebaikan kepada sesama umat. Yang kedua ada menyucikan diri. Yang ketiga mengagungkan dan sering menyebut keagungan Tuhan. Yang keempat adalah mengamalkan, yaitu dengan menjalankan perintahnya Gusti ingkang gawe urip, ninggalne sakabehing sing dilarang atau sing dipenging uger-ugering bebrayan agung, meninggalkan segala larangannya, menjalankan segala perintah.
pemirsa, kita akan kembali kepada titik permasalahan, yaitu ilmunya para leluhur yang kian ini sudah mulai menjauh, sudah mulai tipis sekali. Dulu pada era saya masih kecil, di desa A itu ada sesepuh yang gelar kawruh. Di desa C ada pepunden yang gelar kawruh. Di kabupaten B ada perguruan besar sing gelar kawruh. Di provinsi F ada gegeduking menungso sing ampuh gelar kawruh sejati. Tapi sekarang tentang kawruh-kawruh, tentang ilmu luhur sudah tidak ada yang kampanye, ilmu luhur sudah tidak ada yang promosi, ilmu luhur tidak ada yang mencuatkan, sehingga banyak warga perkembangan dari zaman ke zaman, dari zaman nenek moyang kita yang namanya kenakalan remaja tipis sekali, karena banyak yang ngerti dengan ilmu kejawen atau ilmu Jawa. Nah sekarang ini lepaskan dari budi pekerti, banyak kenakalan remaja yang narkoba, banyak kenakalan manusia-manusia yang teroris, yang punya paham-paham yang kalau tidak pahamnya seperti saya, maka dia akan saya kafirkan, dia akan saya bunuh. Banyak paham-paham yang ingin merongrong negara, banyak paham-paham yang merasa suci sendiri, banyak yang punya paham bahwa saya ada yang bisa masuk surga sendiri, banyak yang punya paham saya adalah yang putih sendiri. Makanya di dalam konten ini, pemirsa, sama sekali, konten adalah merupakan sarana untuk mengembangkan sayap baik keburukan dan sayap kebaikan. Sehingga memang di dalam konten-konten atau di dalam media elektronik atau pansos, kita harus bisa menyaring, kita harus bisa menfilter, karena di situ tidak semuanya untuk mengiring kebaikan. Kadangkala justru malah mengajak orang-orang lupa dengan keberadaan Tuhan. Karena manusia di jagat raya ini memang diciptakan beragam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suci, ada yang murka. Sehingga kita tergantung kita memilih yang mana. Yang jelas di dalam konten-konten ini merupakan yang pertama adalah hiburan, yang kedua adalah penyerapan dan penyebaran tentang ilmu atau pengalaman atau kawruh. Sehingga orang yang melihat konten atau melihat HP kadang-kala juga menguntungkan, kadang-kala juga merugikan. Maka kita harus pintar-pintar memilih apa yang harus kita tonton, atau kita menyajikan kepada anak atau keluarga yang mana yang pantas kita lihat. Pemirsa, kita kembali kepada permasalahan, yaitu tentang kawruh Jawa yang disebut sangkang paraning dumadi. Mengenal dengan kata sangkang paraning dumadi, saya tidak pernah berguru kepada salah satu sesepuh tentang pengungkapan sangkang paraning dumadi. Karena setiap saya datang kepada sesepuh, saya tanyakan tentang sangkan paraning dumadi, saya tidak puas dengan jawaban tersebut. Setiap saya datang ke rumah sesepuh, setiap datang ke rumahnya sesepuh, saya tanyakan, apa mbak yang dimaksud sangkan paraning dumadi? Tetap dijawab, tapi tidak gandeng dengan apa yang saya pikirkan. Sepertinya 3 tambah 3 mesti 6, jadinya 7. Itu tujuhnya itu yang saya tidak setuju gitu loh. Karena tidak gandeng dengan apa yang diucapkan dan kawruh tersebut. Makanya saya menggali yang semakin dalam dengan tirakat yang besar, melek sing besar, melintir usus sing besar, kemudian memperbanyak persahabatan kepada orang-orang yang lebih daripada saya, mendekati para sepuh yang lebih daripada saya. Kita untuk mempelajari dari beberapa tafsir Quran, kita tanya kepada para ulama, kita tanya pada para kiai, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana tentang
kata-kata Jawa sing dari sangkan paraning dumadi iki lek diesamke iki jawane piye? Sangkan paraning dumadi upamane kitab Quran enek boga. Maksudnya piye? Itu saya tanyakan. Sampai saya ke rumahnya Yai Mungit di Desa Ndawung Beduk, dan Pak Yai Mungit di Desa Ndawung Beduk, Kecamatan Ngadilwe, Kediri. Itu setiap malam Jumat diadakan untuk sinau tentang ilmu kemarifatan. Saya juga kadang kesana untuk menggali tentang ilmu itu. Tapi dari semua yang saya kunjungi itu selalu tidak sama apa yang saya pikirkan, ya tidak sama apa yang saya renungkan, tidak sama apa yang saya putuskan, tidak sama apa yang ada di dalam hati ini. Sepertinya tetap ada renggang, tetap ada perhitungan yang tidak pas gitu. Makanya yang namanya sangkan paraning dumadi hingga sekarang per orang itu pendapatnya cuma berbeda. Setiap ini sepuh sana berbeda, sesepuh sana berbeda, karena begitu luas tentang keagungan Tuhan. Permasalahannya gitu, tidak bisa ditulis beberapa poin karena saking banyaknya, saking luasnya tentang ilmu kepamiranan. Sehingga di dalam ini kita apabila sama-sama memiliki kawruh itu, kita tidak diperbolehkan untuk berdebat, karena sangkan paraning dumadi itu kalau dijabarkan sangat luas sekali, tergantung kepada pandangan orang masing-masing, tergantung kepada pandangan individu masing-masing melihat tinggi rendahnya tentang pengalamannya tersebut. Nah, sebelumnya kita masuk ke lorong yang lebih dalam tentang sangkan paraning dumadi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, maka kita untuk menilai dengan kata-kata sangkan paraning dumadi. Pemirsa, kami tidak bermaksud untuk guluni, kami tidak bermaksud untuk memamerkan ilmu, karena kami paham bahwa tidak ada manusia yang pintar di muka bumi. Semua hanya hamba-hamba yang dititipi dengan kemampuan dan kelebihan. Apabila suatu saat nanti kelebihan itu dicabut oleh Sang Pencipta, maka manusia itu seperti barang yang tidak bisa bergerak, seperti dalang dan wayang. Wayang kalau tidak dipegang dalang, maka wayang itu hanya diam saja. Seperti itu kejadiannya. Maka kami paham dengan hal itu. Niat kami, saya ulang lagi, kami tidak memamerkan salah satu ilmu apapun, tapi saya akan mengadu, atau saya akan mencurahkan, atau saya ingin membeberkan pengalaman yang saya lakoni. Barangkali nanti ada fungsi dan faedahnya kepada rekan-rekan semua. Apabila ada teman yang ilmunya lebih dari saya, anggap saja ini hanya sebagai hiburan semata, atau anggap saja sebagai pelengkap ilmu Anda semua. Karena ilmu itu tidak dapat diukur, ilmu itu tidak bisa dihitung, kawruh itu tidak dapat ditumpuk atau ditempatkan kemana saja, karena begitu luas ilmu atau kawruh di muka bumi ini. Apabila ditulis, maka tinta atau mangsi samudra itu masih kurang, karena dengan ilmu atau kawruh itu sangat luas sekali. Sangkan paraning dumadi, sangkan artinya asal mulane. Berasal dari mana? Sangkan paraning, asal mulane, asal mula-mulanya kalau bahasa Indonesia itu. Sangkan paraning, paran adalah papaning pengiran. Jadi paran yang ada di sini bukan tempat atau tujuan atau jalan loh. Paran ini bukan nanti arepnya rono, bukan itu. Sangkan paraning dumadi, paran adalah papan pengengiran. Paran pengingiran yang diucapkan dalam sangkan paran dumadi itu bukan ngengir kepada manusia, tapi ngengir ngayom menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, ngabekti marang Gusti ingkang gelar jagat. Jadi papan pengingiran atau sangkan paran
paran adalah papan pengengeran, kita nanti yang dimaksud ngenger adalah apabila kita hidup kemudian kita mati, kita akan kembali menyatu, sowan ngabekti, menyatu kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, manunggal marang Gusti. Enek tembunge manunggaling kawula lan Gusti, ya ing kono kuwi sing diarani sangkan paraning dumadi. Jadi sangkan asal mulane, paran papaning pangeran. Ya, yang menjadi masalah kita adalah papaning pangeran ini ngendi? Nah ini yang kita rembuk, yang kita bicarakan. Sangkan asal mulane paraning dumadi, papan pengengeran. Nah sekarang kalau ada papan pengengeran pasti ada yang dingengeri, yaitu yang dingengeri adalah sembilan jagat, yogi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kita bicarakan terus paran papane pangeran terus dunungi kuwi ana ndi, yang kita masalahkan di sini. Karena di dalam sejarah apapun tidak ada orang tahu tempat atau keberadaan Tuhan yang sejati. Kita bicara Tuhan berada misalkan di Arab Saudi gitu saja. Di Arab Saudi ada, kemudian terus di Palestina bagaimana, terus di Australia bagaimana, Amerika bagaimana, terus Brunei, Singapura bagaimana. Apakah tidak ada Tuhan? Ada yang bilang bahwa Tuhan ada di bumi. Kalau Tuhan ada di bumi, bagaimana tentang bulan? Bagaimana tentang rembulan? Bagaimana tentang matahari? Bagaimana tentang bintang-bintang? Oh, berarti Tuhan berada di sekitar bumi seisinya. Bagaimana ke planet-planet yang lain seperti Mars, Jupiter, Saturnus dan sebagainya? Apa tidak ada Tuhan? Dan Tuhan kalau bertempat di mana-mana, berarti apakah Tuhan seperti angin? Kok bisa menempati segala arah? Makanya yang dinamakan kita mencari Tuhan, mencari kepangeranan itu tidak akan bisa diketemukan. Manusia hanya bisa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar nanti apabila kita pulang, kita akan menyatu kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa, bahasa ngilmu Jawa, saking bingunging para luhur biyen ngarani mbah teng pundi sejatine dununge Gusti. Oh, ini lek. Sejatine dununge Gusti kuwi ana sejatine suwung, suwung sejatine ana. Jadi ana sejatine suwung, sajane ana ning ora eneng. Suwung ning sejatine ana ketarane, suwung ning sejatine ana. Lah, gumantung tanpa candelan tinurus ingkang tanpa papan, gumantung tanpa candelan tinurus ingkang tanpa papan. Tegese kekuatan atau wujud Tuhan itu berada dimanapun. Sampai kaya tinurus sing tanpa papan, ning ngendi kaya ning Gusti Allah. Ning ngendi ae? Apa ning muka bumi, apa ning segara, apa ning njroning bumi, apa ning jagat raya atau dimanapun tetap ada Tuhan. Ana sejatine suwung, suwung sejatine ana, gumantung tanpa candelan, tinurus ingkang tanpa papan. Ya ing kono dununge Gusti. Adoh tanpa wangenan. Yang dimaksud adoh tanpa wangenan adalah kita kalau dikatakan jauh kepada Tuhan itu berapa kilometer, berapa senti kita tidak bisa mengukur. Kalau kita katakan bahwa cedak tanpa singgulan, kita dekat sama Allah, bahwa kita itu seperti dilindungi, kita seperti di raga kita dimasuki, seperti kita selalu diayomi, kita berdampingan dengan Allah. Karena tanpa kita berdampingan, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa hidup. Artinya kita didampingi dan kita benar-benar diopeni sehingga urip. Tapi kita berdekatan dengan Tuhan, kita berdekatan dengan Allah, kita tidak pernah senggolan. Misalkan di sini ada Allah, ada Tuhan, kita bertabrakan pundak, blak, itu kan nggak pernah ada. Nggak ada orang yang bersinggungan dengan Tuhan. Nah, kita tetap bingung lagi, terus kemana Tuhan itu berada? Sehingga apabila kita untuk mencari di mana dununge Gusti, maka kita akan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi.
Apakah kita belajar ilmu Jawa atau ilmu Sangkan Paraning Dumadi nanti akan bertemu dengan Tuhan? Atau kita akan tahu wujudnya dengan Tuhan? Saya yakin tidak akan manusia bertemu atau tahu wujud dengan Tuhan. Tapi setidaknya manusia atau orang-orang yang sudi untuk mempelajari tentang dununging Gusti, ing kono bakal oleh wahyu ning kudret wahyu ning Allah. Mbuh sakpira pirane manusia kuwi bakal antuk wewayangane, bakal antuk anugerah Gusti. Karena sapa kang ngrembug asmane Gusti, sapa sing ngrasani asmane Gusti, ing kono pikole bakal antuk keberkahaning Gusti. Luwih-luwih manungsa sing tanpa ngomong, tanpa ngucap, tanpa nyebut asmane Gusti kuwi padha karo wong kang rugi. Wong sing nyebut asmane Gusti sing darane wong kang beruntung. Karena Allah itu atau Tuhan itu disebut saja sudah memperoleh hasil yang kita dapatkan. Pemirsa, kita kembali kepada titik permasalahan adalah Sangkan Paraning Dumadi, sangkan asam mulane parane papane pangeran. Dumadi adalah artinya wujud. Dumadi artinya wujud. Utawa ana. Dumadi iki ana atau wujud. Jadi sangkan Paraning Dumadi, sangkan asam mulane paran papane pangeran. Dumadi adalah wujud. Asam mulane Gusti sing ora wujud ning sejatine wujud. Wujud sejatine ora wujud. Krana sing cetha, sing nyiptakne karo sing diciptakne mesti ora padha. Karepe ora padha bentuke. Contoh upamane Pak Tukang karo mejane, Pak Tukang karo mejane rupane mesti ora padha. Tujuane menungsane, tujuane mejane ora padha. Tujuane tukangnya, tujuane mejane ya beda. Mula kita mencari kemana arahnya Tuhan, kita mencari wujud Tuhan, tetap kita tidak ketemu dan tidak diperbolehkan. Karena atas anugerah, karena atas dengan kekuasaannya Tuhan yang Maha Pencipta. Tapi setidaknya kita untuk membicarakan saja tentang keagungan Tuhan, kita menyebut asma Tuhan saja kita sudah mendapat anugerah yang tak terhingga. Kita mendapat kedamaian dan sebagainya. Kita kembali kepada permasalahan yaitu Sangkan Paraning Dumadi Sastra Jindu Ayuning. Sangkan asam mulane papan-papane pangeran dumadi wujud. Sastra Jendra Hayuningrat, sastra kuwi tulisan. Nah, tulisan kapirang wonten kalih sing keneng diwaca lan sing ora keneng diwaca. Sing ora keneng diwaca darane suratan yang tersirat dening kudrat, dening jagat utawa alam. Jadi alam kuwi yo ana tulisane ning ora ketok diwaca. Sastra Jendra Hayuningrat, sastra di para loro, tulisan sing gemelar lan tulisan sing gulung. Tulisan sing gulung yaiku tulisan-tulisan tentang kodrat-kodrat lan irudate sing gak urip. Lek diperdalam mungkin lebih dalam lagi dulu. Kemudian tentang tulisan sing gemelar, yaiku tulisan sing iso kawaca, iso kawiyos dening para manungsa. Contone upamane basa Jawa, basa Inggris, basa Jepang, basa-basa dan sebagainya. Tulisan saka Indonesia Jawa, tulisan saka Latin, tulisan saka mancanegara dan sebagainya. Itu tulisan yang gelar. Dan tulisan yang gelar dan gulung itu tetap pemberian Sang Pencipta gitu loh. Ene wong nulis A B C D E F G itu sing wae ya sing kuwasa. Ana cara kodha sora sing wae ya sing kuwasa. Tanpa duwe sing kuwasa manungsa ora iso nyiptakne wujuding huruf. Sastra tegese tulisan sing gemelar lan tulisan sing gulung. Tulisan yang gemelar adalah tulisan yang wajar yang bisa dibaca oleh pikiran dan hati kita. Kemudian tulisan yang gulung adalah tulisan yang berbentuk alam atau kodrat atau irodat dari Tuhan. Sehingga seperti suratan manusia, takdir manusia adalah merupakan tulisan yang tanpa papan, karena itu adalah kuasa Tuhan. Maka
tulisan dibagi dua, gelar dan gulung, yang kelihatan dan tidak kelihatan, tertera dan tidak tertera, yang boleh dibaca dan yang tidak boleh dibaca. Pemirsa, sastra sudah kami sebutkan bahwa tulisan gelar dan gulung. Jendro artinya adalah gawat atau hal yang sulit diprediksi atau gaib. Jendro adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh akal, atau bahasanya gawat atau berbahaya. Hayu artinya selamat, keselamatan. Erat adalah jagat atau dunia. Sastra tulisan Jendro gawat, hayu selamat, erat jagat. Artinya bahwa kehidupan ini tergantung kepada tulisan-tulisan yang tertera di dalam dunia ini adalah tulisan lahir dan batin. Kalau jagat ingin tentram, kalau jagat ingin maju, kalau jagat ingin berkembang dengan pesat, maka hanya ada tulisan yang harus dikembangkan. Sehingga banyak negara-negara maju itu karena tulisan. Kenapa karena tulisan? Karena dia mempelajari tentang kehidupan, mempelajari tentang bumi, mempelajari tentang matahari, mempelajari tentang planet-planet, mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, mempelajari tentang hal-hal elektronik dan sebagainya, sehingga dia akan pintar, sehingga dia akan kaya karena hanya tulisan atau bacaan. Makanya di dalam ilmu kasampurnan atau ilmu sangkar paridumati juga disebutkan bahwa barang siapa yang mau belajar untuk membaca atau menulis, maka dia akan sukses di dunia dan di dalam akhirat, karena kita menembah marang Gusti sehingga urip tetap membutuhkan tulisan, baik tulisan lahir lan tulisan batin. Jadi sangkan asal mulane paran papane pangeran mati wujud sastra tulisan jin tegese gawat, jendro tegese gawat, erat tegese jagat. Saya ulangi lagi, sangkan paraning dumadi sastra jendro hayuning ngrepang ruwating biyu, yang artinya sangkan paraning dumadi sastra jendro hayuning ngrepang ruwating biyu. Sangkan paraning tegese asal mulane paren papan ing pangeran, dumadi tegese wujud, sastra tegese tulisan, jendro tegese gawat bahaya, erat tegese jagat. Kemudian pangruwating diyu, sastra jendro hayuning ngrepang ruwating diyu. Pangruwating diyu, pangruwat adalah merupakan perubahan. Diyu adalah merupakan raksasa atau diyu adalah kamurkan atau nafsu, angkoro. Jadi kalau kita kesimak yaitu dengan sangkan parang dumadi sastra jendro hayuning ngrepang ruwating diyu, artinya untuk mempelajari kasampurnane ngagesak, untuk menuju sang pencipta alam, untuk menuju ke rahmatullah, untuk menuju ke gegaman Allah, untuk menuju ke sasorone Gusti sing urip, yaitu kita harus menyucikan diri, kita harus bersih-bersih diri, kita harus mengumpulkan berbagai kebaikan. Saya ulangi lagi, pangruwating diyu, sehingga kita untuk menuju kepada sang pencipta, tentu kita berubah dari keburukan menjadi kebaikan, dari kebodohan menjadi kepintaran, dari yang tidak tahu dengan Tuhan akhirnya bisa mengetahui, baru kemudian orang yang tidak paham dengan kepangeran kemudian dia belajar tentang kepangeranan. Orang yang belum bertakwa untuk menuju ke takwa, orang yang beriman kemudian kita menuju ke iman. Orang yang belum beriman maka dia untuk menuju ke beriman. Makanya dikatakan pangruwating diyu artinya adalah bukan merupakan
wujud raksasa menjadi kesatria, tapi itu hanya merupakan sandi-sandi bicara, sandi-sandi tulisan, sandi-sandi suara, bahwa Pangruwating Diyu yang artinya adalah merupakan dari akhlak yang buruk menjadi baik, kemudian dari nafsu murka menjadi nafsu atau niat yang baik, semua digemblengkan untuk ngabekti marang Gusti yang nggelar jagat. Saya ulangi lagi, sangkan paraning dumadi sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra tegese tulisan, ra tegese jagat, Pangruwating tegese perubahan dari kamurkan menjadi suci, Diyu tegese buta atau raksasa. Sengken kulit jang kulit pangan. Mereka tak takon sopo kang dadi jenengmu. Tambuh marang aku kang aran Tunabapa. Weh, Tunabapa iya. Ledang ana ing majalne Wanawasa sugih kendel Bandawani arep opapamu. Lakon sapa kang dadi wong tuamu babar pisan ora duwe bapa ora duwe ibu. Ora dadi mangsa Bathara Kala babar pisan ora jirih ing getih. Wis tepung karo Bathara Kala durung. Sapa Bathara Kala ora ngerti, aku Bathara Kala. Kowe ora ngerti lagak-lagane Bathara Kala golek memangsat. Kowe bocah untang ati kebuane gaglak.
kira gwagak teko Malang wae. Untal Malang tak kemah-kemah ora bisa obah, ora bisa pola. Bathara Kala, waspadane aku ki sapa? Wah! ngoyak kula bapa dadak ana wong kang nyumbat kambil ora dibodol. Sekserana taun ana windana sapa nyumbat kambil ora dibodol. Dadi pangane Bathara Kala. Nandur waluh neng ngarep omah. Waduh mati aku. Dadi padhatane Bathara Kala yen ta murka. Yabda sapa kang nandur waluh ana ngarepan. Dadi pangane Sang Hyang Bathara Kala.
sing ngeplak aku ki. Was katakno kala ulun Sang Hyang Pramestikul. Wah, kamu ulun. Jeneng sira ora bekti marang ulun lepat kula nyuwun pangapunten Ulun yen kowe mangkono golek pangan ana desa Jatiringin desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kabupaten Kediri ana daleme Bu Sri Astuti yo ing kono panganmu kala sanget dawuh Ulun. Oh Kakang Panjak wonten dawuh pangandika panjenengan triti mbok menawi ing mangke wonten kekiranganipun kula ingkang nyuwunaken sagunging pangapura. Kocap nalika samono ingkang greng-greng kaya singa mulat kidang wujudipun Bathara Kala ingkang deple-deple wonten pinggir getebok. Wela dalah dalane sajane kemlene pentelang-pentelang matane parat iki dalane aku lepangan bakal jarak dalan iki tak rok tepi rok tapakmu ah right dalang kondo bono ayo tututono kae Bathara Kala.
Dalang kondo bono kuglene kasektenmu pekel rasane ngati gawe dina samengko rampatan kang ana kene banget gaglah kabeh yen kowe mangkono apa wani nanding kurdane dalang kondo pun wae pawedene apa mampu nyawamu mati aku. Wow. Bathara Kala sabda lupuh sariramu Bathara Kala. Ojo mati aku. Wah, aku njaluk ngapura dalang kandha bono aku gelem maringi pangapura karo kowe nanging ana syarate piye ndak mampu ngake ndak untapake nyapa aja dipateni aku aku ora kon layat awakku panas kabeh aku tulung yen kowe ngono upama tak tulungi apa kang dadi prasetyamu Saksenono taunono windonono sapa sing mbok ruwat kabeh tak jaga ora bakal dadi mangsane Bathara Kala malah keporo tak dongake seger kuwarasan ayu memayuning jagat yen kowe mantu mungkul Bathara sonteng reganing atiku Bathara ulun ra bakal kewaran maneh marang wujudamu jeneng sira ana pengapesan kang cacah 5 perkara siji rajah Kalantaka manggone ana pepek kaping pindho ringin sungsang manggone ana dada kaping 3 banyak dalan manggone ana geger kaping 4 santirae kaping 5 sastra pedhati manggone ana pangarasan Hastungkara Om Wilahing Hong Siwah Bujo Sastra Marwata dunung Rajek Dasa Geni Somahira ing epek-epek kalih muruk mangalat-alat pindha ilati sang Hyang Anantaga uga namo wisa landhep gegamane kadhewaten wisa geni saka kawruh candra dimukuh obal-babal jomani sinepat keplak dadi rengkeh bumi sigar mrapat sawiji rebur kala urung sirna apes dayaning luput umo salah sirna dayanikun prayakun manggone ana pangarasan Om Awigenamastu Om Awigenamastu Rahayu Sagung Dumadi ana wayangane Hyang Kala sumuwun cakra sewu taninis landhep geni-geni muruk ana kaper dalan padha sakoloncat saka pangabarane Hyang Kala lebur luluh tanpa dadi dewa padha mara Bathara Samya tumeka Hyang Wisnu Bathara Hyang lebur bumi kala semingkah oncat padharaten sirep luntur luluh tekuk dengkul saka dayaning tat ya sang Hyang Tunggal
mapaning pengarasan Hyang Kala buntu balilu sangka dayaning Hyang Wisnu Bathara kun fayakun. Sira pangapesana ing cethak ana guwa sira nemu wisa geni murung obal gondo bangke sinaput angin satu murka calma ngara samya luru samya lara gereng anggegirisi karem ngombe rudira amangsa calma. Was batakna padha sakala Hyang Siwabuja ngunus cundha manik dumawah jagat gedhe lan cilik tutuk menep saka dayaning Hyang Caturbuja gumulung solahira kirunci wanira kun fayakun. Pengapasana dodo Hyang Kala mara teka sumbar amurwing bumi sekti ing pepati ramyang-ramyang saka wetan pinapak lebur seketi gelar-gelar ing pangarikan dadya sukma nenggara benteng waja lan lalis ing sirna padha sakala sangkara ngasta sada lan sirbat bumi kala gumundung sambat kapilayu amlayu. Pengapesan ana ing gigir Om Awigenamastu nama sidam sekaring dawana Om Awigenamastu nama sidam sekaring daun langgeng Om Awigenamastu nama sidam sekaring daun langgeng ing kono ana angin ing kono ana geni ing kono ana banyu ing kono ana bumi Hyang Kala Ludra bulundung gumulung ambat ludra sekti gigira landhep gigira panas gigira ubeng ngalapati pati lanira kala Hyang Wisnu Mas Sastra Jendra Hayuningrat pinalik cara kanira pepes tumtum bebayune nganggo kala tekuk dempul sujud Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Kala loncat ing panguritan Sang Hyang Kala loncat saka panguratan puji rahayu kang sami luput sinabet dayane kun fayakun. Sakala wungu saking Nendra Bathara Rekah wungu saking Nendra wala dalah sanyata Sekti Mahabara sejatine kowe iki sapa dadi dalangku ampuh timen mangerteni ulun Sang Hyang Bathara walata yen kaya mangkono kowe karo aku sing sedulur kowe sing sepuh tuwek kowe timbang aku. Yen kaya mangkono tak puja rahayu slamet Sesenara jagat saisine sapa sing druwat dalang kandha bono ya dalang sejati. Aku ora wani ngrayah, ora wani ganggu marang pangruwatamu. Yen kowe mangkono dalang aku golek pangan sak liyane sing mbok ruwat. Yen kowe mangkono tak dongan puja rahayu slamet muga-muga entuk pangan kowe Bathara. Wah, jaluk pamit Kakang Wisnu. Atau watak murka atau menafsu murka. Jadi pangruwating diu adalah perubahan dari buruk kebaikan. Orang yang pertama belum mengerti tentang ketuhanan, kemudian mempelajari tentang ketuhanan. Orang yang belum berbakti atau orang yang belum percaya kepada dunungi Gusti, pungkasne bakal percaya marang dunungi Gusti. Kalau bisa kita simpulkan bahwa sangkan paraning dumadi sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diu yang kita jengkrikan sangkan asal mulane paran paparane pangeran dumadi tegese wujud sastra tulisan
erat jagat, pangruwating perubahan dari kamurkaan menjadi kesucian, dari watak nafsu angkara menjadi watak nafsu atau tingkah pakar ingkang utama. Sehingga dari urian sangkan paraning dumadi sastra jendra ini pangruwating diyu, artinya kalau kita kupas satu persatu bahwa orang atau manusia atau hamba untuk menuju ke rahmatullah, menuju swarga ngarsaning Gusti, menuju manunggaling kawulan Gusti, kudu ngresiki ati, sing mamane atine kotor dadi resik, sing mamane nakal dadi apik, sing mamane ora bekti dadi bekti, sing mamane ora takwa dadi takwa, sing mamane ora prihatin dadi prihatin, sing mamane ora poso gelem nglakoni poso, sing mamane ora gelem sedekah marang manungsa gelem sedekah marang manungsa, sing mamane watake kereng dadi sabar. Dengan adanya para leluhur, dengan adanya para sesepuh yang sinepuhake jenis agung bebrayan, orang-orang yang mempelajari sangkan paran adalah orang-orang yang benar-benar gandrung cinta gendeng tresno marang Gusti sing gelar jagat. Kalau kita tahu bahwa para sepuh banyak yang mengucapkan tentang sangkan paran, rata-rata ya cuma sangkan paran, jadi nggak sampai sangkan paran dumadi sastra jendra hayuning pangruwating diyu, itu tidak. Rata-rata ya para sesepuh hanya bilang sangkan paran saja, ilmu sangkan paran, kawruh sangkan paran. Sebenarnya sangkan paran itu bukan ilmu, lebih condong ke kawruh, karena merupakan udalan warah dadi wewuruh. Barang sing ora ana diwedharne ana, merupakan hanya wedaran. Jadi sangkan paran itu hanya wedaran atau urian atau penjabaran. Penjabaran tentang dununge Gusti, penjabaran tentang asal mulaning manusa saka ana nganti ora ana. Nah, sangkan paran tegese asal mulane manusa. Asal mulane manusa kembali marang Kang Kawasa. Sakabeh manusa ing muka bumi kabeh nyebut kabeh ngarani yen to manungsa iku sejatine asale saka ciptaane Kang Kawasa, ora guru manungsa nanging malah bahwa gugusan bumi seisinya, alam antariksa semua adalah ciptaan yang kuasa. Kalau kita mengesimak tentang sangkan paran asal mulaning manungsa, wiji atau ini dari Tuhan atau dari Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia berasal dari tanah. Kalau kita percaya dan kita menurut dengan ilmu agama adalah yang diciptakan manusia pertama adalah Nabi Adam, kemudian sumerambah nganti ngebai jagat raya iki. Itu dari sisi agama. Nah, kita tidak terlalu untuk melebar ke agama karena kita tidak punya kapasitas tentang agama. Saya tidak paham dan tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang Quran, tidak mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Sehingga kalau kita berbicara tentang ilmu agama, jelas nanti akan menjadi salah indah, sasar susur, malah nanti menjadikan kesalahan dalam pola berbicara. Resikonya ya sangat besar. Kita orang Jawa, kita lahir dari kecil sampai tua ini adalah dididik atau hidup di kalangan adaptasi orang-orang yang kejawen, sehingga kita bisanya bicara harus atau lewat jalan ilmu Jawa. Jadi kita akan bicara dengan ilmu Jawa, ilmunya para leluhur. Kita lepas atau kita tidak membicara tentang ilmu agama atau ilmu Quran, karena kita harus sadar diri bahwa kalau kita bicara yang bukan bidangnya, maka nanti akan berbahaya apabila kita ada kata-kata yang salah atau persepsi yang salah atau pikiran yang salah. Kemudian kita kesimak dengan sangkan paran asal mulanya dari manusia yang tidak ada menjadi ada. Jelas itu diciptakan oleh Tuhan
untuk hidup di muka bumi yang berkembang banyak. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian dia hamil, dia ngandut dari 1 hari sampai 9 bulan 10 hari, dan dia melahirkan. Kemudian diceritakan kehidupan di alam dunia, kemudian akan bercerita lagi di alam akhir atau akhir zaman, atau alam boko, atau alam pengerantunan, atau alam kubur. Jadi ilmu sangkan paran mempelajari dari Gusti sing jagat nyiptakne menungso dumadi lanang lan wadon, cara olah kridane priya lan wadya, nitesake koma abang lan putih, mujudake darah kempel, manggon ana guwa garbane ibu, nglairake punang jabang wujude manungsa urip ana alam donya nganti kukuting zaman urip ana alam kelangenan, yaiku sawise purwagati manungsa kang rampung urip ing alam donya, urip ana ing alam pangerantunan nganti ing alam boko-boko. Itulah yang dipelajari oleh kawruh leluhur yang disebut dengan sangkan paraning dumadi, artinya kawruh atau ilmu yang mempelajari dari purwa madya wusana lair urip tekaning pati. Jadi ilmu sangkan paran adalah ilmu yang pelajari dari lair urip mati purwa madya wusana. Lair adalah ilmu sangkan paran mempelajari tentang kelahiran manusia dari laki-laki dan perempuan. Dia kemudian meneteskan koma abang lan putih, cara menjadi sawiji kamu judake, yaitu gatranane atau wujude wadi madi mani lan manikem, nyiptake darah kang kempel terus wiwit sangka 1 hari nganti teko 9 sasi 10 hari, mujudake sipun nang jabang bayi brojol sangka garbane ibu, ngliwati dalan sing darane Guwa Retna, lair pun nang jabang bayi, lair ana ing alam donya. Manungsa urip ing bebrayan agung, urip ana ing donya kang disertani dengan kodrat dan irodat, kang disertani dening becik ketitik olah ketara, padang peteng, mulya sengsara dan sebagainya. Kemudian apabila manusia itu hidupnya di dunia sudah rampung, kemudian dipelajari lagi lebih meningkat lagi adalah mempelajari tentang kematian, mempelajari tentang keberadaan di alam kubur, mempelajari tentang setelah kejadian meninggal, hingga sowan di bebet suci, sowan ing ngarsane Gusti ingkang lar jagat. Lek wis ngono munggah maneh ya kuwi munggah ing alam nirwana jati, sasipurna ing alam nirwana jati munggah maneh sak tataran iki manunggal antre manungsa lan Gusti dadi sawiji kang darani manunggaling kawula lan Gusti. Mula akeh kegedhuk kaya panjenengane Sesi Jenar juga mempelajari dari purwa mati wusana, yaiku mempelajari dari lair urip tekaning pati nganti ing delahan nganti manunggaling kawula lan Gusti. Lah sing digandrung dening manungsa, sing digandrung dening para leluhur, para sesepuh sepuh, yaiku pembelajaran kawruh tentang manunggaling kawula lan Gusti. Manunggal dadi sawiji, asamulane sangka Gusti akan berputar lagi kembali kepada Sang Pencipta lagi, dan sebagai putar dan putar dan putar memutar. Untuk mempelajari sangkan paraning dumadi satur jindurayune pangruwating diyu itu tidak boleh sembrono, karena apa yang kita ucapkan harus bertanggung jawab di posisi akhir nanti. Jadi kita hanya sebatas untuk menafsir, kita hanya sebatas untuk meramal, kita hanya sebatas untuk mengira-ira, kita hanya sebatas untuk mempelajari seperti apakah kejadian dari purwa madya wusana lair urip tekaning mati. Jika atas kebenaran dari sangkan paraning dumadi adalah kita hanya sebagai manusia biasa hanya mempelajari atau eksperimen. Kita hanya bisa mempelajari, kita hanya bisa meramal, kita hanya bisa ngulir budi, nggodak ngatokne apa kira-kira ngono, apa kira-kira ngono. Tapi kan ini dasar pakem patokan yang benar,
patokan yang tidak meleset dari anggaran-anggaran yang beberapa agung. Jadi saya ulangi lagi dari kawruh yang pernah diucapkan dari para pimpinan sepuh, yaitu tentang ilmu Sangkan Paran atau kawruh Sangkan Paran adalah ilmu yang mempelajari dari Purwo Madya Usono lahir urip lan tekaning pati sawise ngono munggah sak tatar maneh ya kuwi mempelajari tentang kehidupan di alam akhir, yaitu alam manunggaling kawruh lan Gusti. Curiga mancing warangka, warangka mancing curiga. Upama uyah karo asine, upama pedes karo lomboke, upama legi karo gulane, manunggal dadi siji. Sira ya ingsun sejatining sira. Sira ya ingsun sejatining sira, manunggal dadi sawiji. Nah, itu ilmu-ilmu dari para leluhur dulu. Nah, kemudian yang kita bicarakan, apakah ilmu Sangkan Paran Dumadi ini bisa dipelajari oleh beberapa lapisan? Pertanyaannya begitu. Ilmu Sangkan Paran Dumadi itu boleh dipelajari oleh siapapun, asalkan dia siap dan bisa menerima, gitu loh. Ilmu Sangkan Paran Dumadi bisa dipelajari oleh segala umur, asalkan dia mampu dan bisa menerima, gitu loh. Tapi ilmu Sangkan Paran Dumadi itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu bersifat gelar, ilmu atau kawruh bersifat gelar, ilmu yang bersifat gulung. Jadi ilmu Sangkan Paran juga ada wawarah-wawarah wejangan-wejangan yang tidak boleh ditulis, wawarah-wawarah atau wejangan-wejangan yang tidak boleh disampaikan sembarang orang. Itu adalah kubu-kubu yang perlu kita beberkan pada saat waktu tertentu. Itu ada sendiri, karena kita akan membicarakan yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam. Kalau nanti kita beberkan di media pansos sehingga nanti salah persepsi menilai, salah prediksi orang menafsir, nanti akan menjadi permasalahan yang besar. Sehingga tentang ilmu Sangkan Paran yang bersifat gulung, yang bersifat wadi, itu harus dipelajari oleh 4 mata. Di antaranya adalah Sang Sesrodi dan Sang Guru Nadi. Jadi tidak boleh dibeberkan di muka umum, karena itu adalah ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu-ilmu atau kawruh-kawruh yang benar-benar memiliki untuk dipelajari secara orang yang benar-benar gandrung kepada pangeran, yang menjurus atau yang berjalan kepada jalan-jalan tertentu melewati dengan ilmu kejawen, ilmu Jawa, gitu loh. Jadi kita nanti tidak menyinggung tentang perjalanan Sangkan Paran Dumadi yang lewat dengan agama. Kita menyinggung Sangkan Paran Dumadi yang menyinggung yang lewat jalan dengan kawruh Jawa. Jadi saya tinjaskan bahwa ilmu Sangkan Paran itu ada dua, yang gelar dan gulung. Yang gelar bisa dipelajari siapapun, tapi yang gulung itu memang benar-benar harus dipelajari oleh keempat mata atau catur netro, antarane sing marai karo sing diwarai, antara Sang Sesrodi lan Sang Guru Nadi. Sehingga jangan sampai ada orang-orang salah tafsir sehingga nanti dianggap malah justru malah murtad atau syirik. Karena yang namanya tentang pangeranan itu sensitif sekali, tidak sembarangan. Yang jelas kemudian bagaimana cara-caranya kita untuk bisa mempelajari ilmu itu, syarat apa yang harus kita lakukan? Ya penting dalam kosa bicara tentang ilmu Sangkan Paran, yang penting kita sampaikan adalah cara-cara untuk mempelajari ilmu Sangkan Paran Dumadi. Cara-cara untuk mempelajari Sangkan Paran Dumadi ada yang pertama, kita kembali kepada kepercayaan kepada Gusti Kang Maha Suci atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kepercayaan yang sangat kelas tinggi. Yang artinya percaya, kelas tinggi artinya adalah hidup ini, urip ini adalah hanya berbakti, hanya untuk Tuhan. Jadi kita harus berpikir hidup ini hanya untuk Tuhan. Nah, kalau kita berpikir hidup ini untuk Tuhan, otomatis laku kita, ucapan kita selalu berhati-hati, jangan sama kita nyerah-nyerah, kita nabrak-nabrak. Wong duwe kitab malah natap-natap. Jadi kalau kita sudah punya kitab, jangan sampai natap-natap, karena sudah diberi rambu-rambu jalan. Kalau merah berhenti, kemudian kalau kuning persiapan, hijau jalan. Itu kan ada rambu-rambunya. Jadi kalau sudah punya kitab, punya peraturan, jangan sampai natap-natap. Kalau kita setiap hari bicara seperti ini, laku kita, ucapan kita harus kita koreksi sendiri-sendiri.
bagaimana saya bicara ini, bagaimana saya berjalan ini, pantas atau tidak, baik atau tidak, nanti berbahaya atau tidak, itu adalah remnya atau filternya kita sendiri. Kita kembali kepada permasalahan, yaitu ilmu sangkan paran itu benar-benar adalah ilmu untuk mempelajari manunggaling kalulan Gusti. Kita menyatu kepada kekuasaan Tuhan, kita menyatu dengan keberadaan Tuhan. Artinya manunggal itu kan menyatu ada untuk menyatu kita harus menyamakan, atau kita menyatu kita sendiri harus kita membersihkan hati, kita membersihkan akhlak kita, ibadahnya yang tinggi, takwanya yang tinggi, yaitu menyampingkan urusan berenagung, mengutamakan urusan tentang kepangeranan. Ciri-ciri orang yang mulai gandrung kepada ilmu pangeran adalah orang yang sudah pasrah lan sumarah, orang yang sudah lelah di dunia. Jadi ciri-cirinya orang yang senang atau tertarik dengan ilmu kepangeranan adalah orang-orang yang sudah mulai lelah dengan pekerjaan, lelah dengan rumah tangga, lelah dengan keadaan dunia, lelah dengan pekerjaan. Akhirnya dengan lelah-lelah itu akhirnya dia condongnya untuk mencintai kepada Tuhan. Kita akan lebih senang apabila kita mengadakan pendekatan kepada Tuhan. Ya, dalam posisinya ilmu sangkan paran, ciri-cirinya adalah orang yang sudah mulai lelah tentang pekerjaan, lelah dengan penyanjungan orang, lelah dengan kepamer-pameran, lelah dengan menunjukkan kebulian. Jadi cirinya orang yang merasa kecil, orang yang merasa bodoh, orang yang merasa dosa. Itu adalah ciri-ciri orang yang mulai tertarik dengan ilmu kepangeranan atau ilmu sangkan paran. Nah, kalau orang sudah mulai lelah kehidupan, otomatis dia akan menyempatkan diri mendekatkan berdoa atau untuk sembahyang atau untuk bersujud di hadapan Tuhan. Nanti orang tersebut akan mendapat cahaya, akan mendapat penerangan yang jelas, karena hatinya sudah dibuka, hatinya sudah bersih. Kemudian Allah akan menunjukkan, akan menyenteri, menunjukkan jalan-jalan yang benar. Gitu. Pemirsa, untuk lebih naik lagi tentang sangkan paran, maka kami nanti akan membuat video lagi yang lebih tinggi lagi keberadaannya tentang ilmu sangkan paran. Yang jelas ilmu sangkan paran yang kita beberkan seperti ini adalah ilmu yang bisa dibeberkan. Jadi yang saya ucapkan ini adalah ilmu atau karo sangkan paran yang bisa diuraikan, yang bisa dijabarkan. Tapi ada ilmu sangkan paran yang tidak boleh diucapkan di sembarangan, tidak boleh diiklankan, tidak boleh disampaikan kepada orang secara langsung. Karena ilmu sangkan paran ada kaitannya dengan hal-hal yang misteri, hal-hal yang gaib atau hal-hal yang ritual. Setelah orang-orang yang biasa mempelajari tentang sangkan paran, ya, orang-orang yang berusaha mempelajari kawul atau ilmu sangkan paran, biasanya orangnya bersabar dan tawakal, sehingga dia tidak ambisi berburu-buru untuk mengejar duniawi. Dia akan mengurangi, dia akan lebih condong mengutamakan waktunya untuk berbakti kepada Tuhan. Itu cirinya begitu. Tidak terlalu ambisi untuk memikirkan harta benda, tidak ambisi untuk mencari ketenaran, atau tidak ambisi untuk mencari kesaktian. Karena di dalam kehidupan atau di dalam ilmu sangkan paran tidak diajarkan kesaktian, tidak diajarkan tentang kebulian. Yang diajarkan adalah pendekatan kepada Tuhan, kalau ilmu yang untuk menghamba dan untuk minta ampunan kepada Sang Pencipta, gitu. Terus kemudian yang kita bicarakan bagaimana cara-cara untuk menuju ke arah itu. Yang pertama ya kita mengerti tentang Korea sangkan paran itu mati, Satro Sindra Mungkrat Pangruating Diu, itu dulu yang dipelajari. Setelah itu dipelajari, dan nanti kita meningkat lagi makna-makna sangkan paran, makna-makna jindro, mana-mana diu, mana-mana rat, mana-mana hayu. Itu nanti kan kita perjalanan lebih mendalam lagi. Tapi yang jelas globalnya saja yang perlu diketahui. Kemudian tentang ciri-cirinya saya sebutkan, biasanya orangnya bersabar, dia sudah lupa dengan duniawi, kemudian dia senang-senang untuk menyempatkan diri untuk kita berdoa dan bertakwa kepadanya.
kemudian dia akan menjadi orang-orang yang baik, dia menjadi orang-orang yang tokoh-tokoh di depan, orang menjadi petua-petua, kemudian orang-orang yang mempelajari tentang ilmu pangeranan walaupun tidak mencari kegaiban atau tidak mencari kebulian atau tidak mencari dengan kehebatan, maka apabila orang itu mendekat kepada Tuhan dengan secara otomatis, maka Tuhan akan melindungi segenap kebutuhan kita pada waktu kita tidur, kita berjalan, kita duduk. Allah selalu melindungi kita karena kita selalu berbuat atau mengucapkan sesuatu yang mengagungkan nama baik Tuhan, nama baik Allah SWT. Sehingga orang belajar ilmu kepangeranan itu tidak ada ruginya, selalu mendapatkan untung. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, manusia tidak mencari kehebatan, tapi nanti akan menjadi orang hebat. Orang belajar sangkan paran yang sama sekali tidak belajar dengan kesaktian, sama sekali tidak tertarik dengan kesaktian, tapi suatu zaman nanti apabila dia sudah teken tenan sinau sangkan paran, maka dia juga akan menjadikan orang-orang sakti, orang-orang yang terpilih, orang-orang andalan. Sehingga di dalam kosakata sangkan paran memang tidak ada ajaran untuk mencari sesuatu yang mengangkat derajat kita seperti kesaktian, kecerdasan, penerawangan, pengobatan dan sebagainya. Jadi ilmu kawruh ini itu tidak mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. Ilmu kawruh hanya mempelajari ilmu untuk berbakti kepada Sang Pencipta alam. Nanti kita akan sambung lagi episode berikutnya tentang ilmu sangkan paran. Semoga ilmu ini atau suara ini akan bermanfaat bagi Anda semua. Nanti apabila ada waktu kita untuk melanjutkan episode kedua, yaitu tentang sangkan paran dumadi sastro jendro hayuningat pangurating diyu. Semoga atas konten ini bahwa teman-teman rekan-rekan semua bisa tresno asih dengan tinggalan para leluhur, terutama dengan kawruh-kawruhnya, ilmu-ilmunya, kemudian peninggalan-peninggalannya, sehingga para arwah itu akan lebih tersanjung, lebih bangga apabila cucunya masih menghormati dengan tinggalan para leluhur. Pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami menyadari bahwa kami ucapan banyak yang salah, kemudian kami mungkin ada hal-hal yang menyakitkan kepada diri Anda, kemudian ucapan kami tidak sesuai dengan pikiran Anda, ucapan kami tidak sesuai dengan ilmu-ilmu dan kawruh Anda. Saya sebagai petua Mbah Kendil, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila urian saya nanti tidak sesuai dengan apa yang dipelajari Anda semua. Yang jelas dengan bicara, dengan saya mengambil tema sangkan paraning dumadi sastro jendro hayuningat pangurating diyu, artinya kami dengan niat mencintai peninggalan leluhur, kita mencintai para nenek moyang kita agar peninggalannya tetap terjaga lestari, tetap kita pelajari, kita simak sebagai aset-aset kita, aset kebudayaan kita. Maka dari itu, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Salam.